Perkenalkan, nama saya Gresensiana Teme, NIM 1804060186, kelas PLT1 semester 6, mahasiswa Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 2021. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah entomologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian utama pada serangga, terkhususnya kepala atau kaput dan alat tambahannya. Kepala serangga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengumpulkan makanan, menerima rangsangan, dan memproses informasi di otak. Karena kepala merupakan bagian anterior dari tubuh insekta yang memiliki sepasang mata, sepasang sungut atau antena, dan mulut. Kepala insekta keras karena mengalami sklerotisasi dan terdiri dari 3-7 ruas. Kepala serangga dapat dibagi menjadi bagian atas kepala disebut vartex, bagian sisi atau pipi disebut gena, bagian depan atau wajah disebut frons, dan bagian di bawah frons disebut silpeus. Dapat dilihat pada gambar. Bagian-bagian ini mungkin termodifikasi atau hilang pada beberapa kelompok serangga. Insekta memiliki mulut yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, mandibula atau rahang. Mandibula merupakan tambahan dari segmen keempat kepala yang terletak di belakang labrum. Mandibula berfungsi untuk menyobek karena mandibula mengalami sklerotisasi kuat. Yang kedua, maksila atau dekat rahang. Maksila merupakan tambahan dari segmen kelima kepala yang biasanya juga disebut rahang kedua. Maksila terletak di belakang mandibula dan terdiri dari beberapa bagian yaitu cardo, stipes, galea, dan palpus. Fungsi dari maksila yaitu untuk menghancurkan makanan. Yang ketiga, labium atau bibir. Labium merupakan tambahan dari segmen keenam kepala. Labium terletak di belakang maksila dan terdiri dari submentum, mentum, dan tramentum. Yang keempat, labrum. Labrum disebut juga dengan bibir atas, merupakan tambahan yang memiliki bentuk seperti sayap yang lebar dan terletak di bawah clipeus pada sisi anterior kepala. Menurut Elzinga dalam Suharyanto 2008 membagi tipe mulut insekta berdasarkan sumber makanannya di alam, yaitu yang pertama tipe pengunyah. Insekta yang memiliki tipe mulut ini mempunyai kemampuan untuk menggigit dan mengunyah makanannya, karena mandibula insekta tipe ini mengalami sklerotisasi sehingga saat bergerak secara transversal dapat digunakan untuk memotong seperti pisau. Biasanya banyak ditemukan pada insekta dewasa atau insekta muda, contohnya pada belalang. Bagian yang kedua yakni tipe pemotong penyerap. Insekta yang memiliki tipe mulut ini mempunyai mandibula dan maksila yang memanjang dan berfungsi sebagai stilet untuk menusuk kulit. Contohnya pada lalat hitam dan lalat kuda. Bagian yang ketiga tipe spon atau spawning. Tipe mulut ini termodifikasi seperti spon, sehingga insekta yang memiliki tipe mulut ini terlebih dahulu membasahi makanannya dengan sekresi air liurnya, kemudian menjilat makanan tersebut. Contohnya pada lalat rumah dewasa. Yang keempat, tipe sifon atau siphoning. Insekta yang memiliki tipe mulut ini menghisap makanannya yang berupa cairan melalui probosisnya. Proboscis pada insekta dewasa biasanya panjang dan melingkar, terbentuk dari 2 galea maksila, dan saluran makanan ada di antara kedua galea tersebut. Contohnya pada kupu-kupu dan ngengat. Bagian yang kelima adalah tipe penusuk penghisap. Insekta yang memiliki tipe mulut ini termodifikasi untuk menembus penghalang luar dari inang dan cairan dikeluarkan dari tubuh insekta untuk mempermudah proses penyerapan makanan. Insekta dengan tipe mulut ini biasanya berperan sebagai vektor penyakit, contohnya pada nyamuk dan kutu. Bagian yang keenam yakni tipe pengunyah peminum. Insekta yang memiliki tipe mulut ini mempunyai mandibula yang dapat digunakan untuk memotong, pertahanan, dan membentuk sarang. Selain itu, tipe mulut ini termodifikasi menjadi bentuk lain yang dapat digunakan untuk makanan cair seperti nektar dan madu. Contohnya pada lebah madu. Berikut adalah contoh gambar tipe mulut insekta. Bagian A atau gambar A merupakan tipe pemotong penyerap.
Gambar B tipe spon, gambar C tipe sifon, gambar D tipe penusuk penghisap pada nyamuk, gambar E tipe penusuk penghisap pada cicada, gambar F tipe pengunyah peminum pada lebah madu. Menurut Hadi 2009, tipe kepala serangga berdasarkan posisi alat mulut terhadap sumbu atau poros tubuh dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, hiprognathus atau vertikal, apabila bagian dari alat mulut mengarah ke bawah dan dalam posisi yang sama dengan tungkai. Contohnya pada ordo Orthoptera, dapat dilihat pada gambar bagian A. Yang kedua, prognathus atau horizontal, apabila bagian dari alat mulut mengarah ke depan dan biasanya serangga ini aktif mengejar pangsa. Contohnya pada ordo Coleoptera, dapat dilihat pada gambar bagian B. Yang ketiga, opsitognathus atau oblique, apabila bagian dari alat mulut mengarah ke belakang dan terletak di antara sela-sela pesangon tungkai. Contohnya pada ordo Hemiptera, dapat dilihat pada gambar bagian C. Bagian kepala serangga yang kedua adalah antena. Insekta memiliki sepasang sungut beruas yang terletak di kepala, biasanya terdapat di antara atau di bawah mata majemuk. Fungsi utama sungut serangga yaitu untuk perasa dan bertindak sebagai organ pengecap, pembau, dan pendengaran. Sungut atau antena serangga terdiri dari 3 bagian, yaitu scap atau batang dasar, pedikel atau gantilan atau ruas kedua, dan flagellum atau ruas sisanya. Sungut atau antena serangga memiliki bentuk dan ukuran yang sangat beragam yang juga dapat digunakan dalam identifikasi, yaitu yang pertama, Cetaceus sungut, memiliki bentuk seperti duri dan pada bagian diskasi ruasnya menjadi langsing. Contohnya pada capung, capung jarum, dan peloncat daun. Yang kedua, filiform sungut, memiliki bentuk benang yang ruas-ruasnya hampir seragam dalam ukuran dan biasanya berbentuk silindris. Contohnya pada kumbang tanah dan kumbang harimau. Yang ketiga, moniliform sungut, memiliki bentuk seperti satu untayan merjan yang ruas-ruasnya memiliki ukuran sama dan kurang lebih berbentuk bulat. Contohnya kumbang keriput kayu. Bagian yang keempat adalah serata sungut, memiliki bentuk seperti gergaji, kurang lebih separuh atau 2/3 ruas-ruas sungut berbentuk segitiga. Contohnya kumbang loncat balik. Bagian yang kelima adalah pectinat sungut, memiliki bentuk seperti sisir yang berupa ruas-ruas dengan juluran lateral yang langsing dan panjang. Contohnya kumbang warna api. Bagian yang keenam adalah klavat sungut, memiliki bentuk seperti gada dengan ruas-ruas yang meningkat, garis tengahnya di sebelah distal, contohnya kumbang hitam dan kumbang ladybird. Namun, apabila ruas-ruas ujung meluas ke lateral membentuk gelambir disebut lamelat, contohnya kumbang juni. Bagian yang ketujuh adalah lamelat sungut, memiliki bentuk berupa ruas-ruas dengan bagian ujung meluas ke samping, membentuk gelambir-gelambir seperti piring yang bulat atau oval, contohnya pada kumbang. Bagian yang kedelapan adalah plumosa sungut, memiliki bentuk seperti bulu, dengan ruas-ruas berupa gerombolan rambut-rambut panjang, misalnya nyamuk jantan. Bagian yang kesembilan, kapitat sungut, memiliki bentuk seperti gada, namun semakin ke atas, ruas-ruasnya yang paling ujung semakin membesar. Contohnya pada kumbang. Bagian yang ke-10, arsitat sungut, memiliki bentuk seperti ruas terakhir yang biasanya membesar dan mengandung bulu-bulu dorsal yang banyak yang disebut arista. Contohnya pada lalat rumah dan lalat sirpit. Bagian yang terakhir adalah stilat sungut, memiliki ruas terakhir yang terdapat juluran yang berbentuk seperti stili. Contohnya pada lalat perompak dan lalat penyelinap. Berikut adalah contoh gambar tipe antena insekta atau serangga. Gambar A merupakan filiform, B. Cetaceus, C. serata, D. moniliform, E. pectinat, F. plumosa, G. stilat, H. aristat, I. lamelat, J. kapitat, K. klavat. Bagian kepala serangga yang ketiga adalah mata,
Serangga memiliki banyak sekali mata untuk melihat, sehingga mata serangga disebut dengan mata majemuk. Masing-masing mata serangga tersebut disebut omatidium. Masing-masing omatidium berfungsi sebagai reseptor penglihat yang terpisah. Setiap omatidium terdiri atas beberapa bagian, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, lensa. Permukaan depan lensa merupakan satu faset mata majemuk. Dapat kita lihat pada gambar. Yang kedua, kerucut kristalin yang tembus cahaya. Dapat dilihat pada gambar. Yang ketiga, sel-sel penglihatan yang peka terhadap adanya cahaya. Dapat dilihat pada gambar. Yang keempat, sel-sel yang mengandung pigmen yang memisahkan omatidia dari omatidia di sekelilingnya. Dapat dilihat pada gambar. Setiap omatidium akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat serangga dari arah yang berbeda-beda. Bagian omatidia yang lain akan memberikan sumbangan informasi penglihatan pada daerah lainnya. Gabungan dari gambar-gambar yang dihasilkan dari setiap omatidium merupakan bayangan mosaik yang menyusun seluruh pandangan serangga. Sebagai contoh, mata lalat rumah terdiri atas 6.000 bentuk mata yang ditata dalam segi 6 atau omatidium. Setiap omatidium dihadapkan ke arah yang berbeda-beda seperti ke depan, belakang, bawah, atas, dan ke setiap sisi, sehingga lalat dapat melihat kemana-mana. Dengan demikian, lalat dapat mengindra dalam daerah penglihatan dari semua arah. Pada setiap omatidium terdapat 8 neuron sel saraf reseptor atau penerima cahaya, sehingga secara keseluruhan terdapat sekitar 48.000 sel pengindra di dalam matanya. Dengan kelebihannya tersebut, mata lalat dapat memproses hingga 100 gambar per detik.